Dipanggillah oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi, diklarifikasi, benar ini istrimu? Betul ya Rasulullah. Istrimu cerita kada wa kada, begini dan begini. Apakah apa yang diceritakan oleh istrimu itu benar? Benar ya Rasulullah. Rasulullah sampaikan, Pak, ibadahmu yang begitu banyak, sholatmu, iktikafmu, semuanya, pahalanya kau kumpulkan jadi satu, kau buat nebus dosanya, kamu tidak bertanggung jawab terhadap keluargamu, itu enggak cukup, kata Rasulullah. Makanya kembali lagi bahwa niat kita ini apa? Nah, kita itu alhamdulillah bapak-bapak sudah kasih kelengkapan ibadah juga, di masjid juga, bekerja juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan niat kita itu benar-benar lurus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kebenaran atau kelurusan niat kita ini, dari keikhlasan niat kita ini nanti akan mempengaruhi, kalau Imam Nawawi menyatakan fi jamil a'mal, di setiap amal-amal kita, perilaku kita, mulai apa? Akwal, ucapan, terus kemudian akwal, gerak-gerik, baik barizatan au khufiyatan, baik yang terungkap, yang terlihat, atau yang tersembunyi. Ini tergantung niat kita, Pak, tergantung hati kita. Jadi kalau hati kita ini benar, ucapan kita pasti benar. Kalau hati kita benar, perilaku, langkah kita pasti benar. Maka disebutkan bahwa kolbu kita ini adalah penentu setiap langkah dan kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita bisa mengambil analogi paling mudah. Umpama ada teko atau termos ya, yang itu airnya bisa kita tuang ke gelas, kita bisa tumpah ke gelas. Itu yang dilihat jangan tekonya. Kalau tekonya ya tergantung warnanya apa, warna hijau, kuning, merah, apapun. Yang ada di dalamnya itu belum tentu menggambarkan apa yang ada di zahirnya. Maka di dalam ini menjadi penting, karena kalau airnya yang ada di dalam teko itu jernih, dituang ke gelas pasti jernih, Pak. Tapi kalau di dalam air itu ada kopi atau namanya air kopi, dituang juga kopi. Jadi di dalam itu teh, dituang juga teh. Begitu juga manusia. Manusia ini ucapannya seperti apa, itu hatinya. Maka kalau ada orang kerjaannya menghina, mencaci maki, mencela, mohon maaf, hatinya seperti itu. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya mukhlis, yang hatinya bersih, dia ucapannya juga akan keluar kata-kata yang bersih, jauh dari caci makian, hinaan, celaan gitu. Kenapa ini juga perlu kita bahas pada akhir zaman ini? Karena kita ini sedang mulai evolusi kata-kata. Bapak-bapak kalau melihat media sosial itu Masya Allah sangat sedih. Seakan-akan kita ini sudah mulai tercerabut dari akar budaya kita. Dulu Pak, kita itu kalau anak-anak kita tuh ngomong kasar dikit, itu sering mengingatkan dengan bahasa yang sangat singkat. Kalau orang Jawa ngomong ora becik. Kalau orang sini, orang Betawi, orang Jakarta ngomong pamali. Jadi anak-anak itu kalau sudah diingetin ra becik, pamali, itu udah sadar zaman dulu. Kenapa? Karena mereka sering mendengar ungkapan ucapan yang sopan santun, yang bagaimana selalu menghargai dan menghormati orang lain. Tapi saat ini Pak, bahasa-bahasa kotor itu sering ditemukan di di HP mereka. Anak-anak kita itu mulai dari TK sudah megang HP.
Bangun tidur itu atau setiap melek itu yang dilihat adalah HP. Apalagi kalau sudah main media sosial. Itu kata-kata yang dulu paling anti kita ucapkan, biasa Pak. Ngatain temennya, menghina orang lain. Apalagi yang sekarang ini, yang lebih kacau lagi, banyak orang yang banyak menghina ulama di media sosial. Ini harus hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita itu ketika sudah melihat satu kebiasaan itu, menghina, mencaci itu menjadi, oh enggak apa-apa, tiap hari nyatanya juga di media seperti itu kok. Nah, dulu tidak pernah kita temukan karena memang orang tua kita, guru-guru kita itu sangat hati-hati betul menjaga kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Nah, ini disebabkan apa? Ya disebabkan dari keroposnya atau rusaknya hati kita. Ucapan buruk, ucapan rendah, ucapan hina dan lain sebagainya itu karena memang lahir dari hati itu tadi. Orang yang hatinya bersih, hatinya baik, hatinya selamat, pasti terjauh dari ucapan-ucapan itu. Belum lagi nanti perilaku. Perilaku kehidupan kita itu juga ditentukan oleh kolbu kita ini. Kalau kolbu kita baik, kolbu kita bersih, kolbu kita salim, selamat, insya Allah perilaku kita juga akan baik. Perilaku kita juga akan bersih, akan menjalankan apa-apa yang memang pantas dan sesuai apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita pentingnya menghadirkan niat di dalam setiap langkah. Bahkan gini Pak, orang yang beriman, ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau kita sudah tahu kuncinya itu semuanya bernilai ibadah. Orang beriman karena tahu caranya untuk mengatur setiap langkah kehidupan itu ibadah, wafat di saat tidur ada husnul khotimah. Makanya sebenarnya kita itu sudah luar biasa Pak. Contohnya gini, malam bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau tidur, coba nanti sudah dibiasakan tuh, kita kan pagi-pagi mau ke masjid ya Pak ya, sudah niat ke masjid. Apa mau ngapain ke masjid? Sholat subuh berjamaah. Ini sudah salah satu kegiatan ibadah yang sangat mulia. Biasanya Bapak Ibu mau menyiapkan apa? Mau ke masjid tuh mungkin bawa sajadah, mungkin, atau mungkin yang bawa kendaraan, kunci mobil, kunci motor. Itu dari malam disiapkan Pak. Sial pagi itu sudah nggak nyari-nyari. Kalau anak-anak belajar itu ada dalam Tambihul Muta'alim, cuman yu'idama wa muhtajun ilaihi ladza ta'alumin kayakuna hadiron kamula. Bapak siapkan di situ, ibu siapkan di situ, mekenanya disiapkan, dan pagi-pagi nanti mau berangkat sudah siap. Itu dari nyiapin perangkat untuk berangkat ke masjid itu tadi, berangkat sholat subuh berjamaah itu, dan kemudian kita tidur kita itu sudah dicatat sebagai ibadah mempersiapkan diri untuk ke masjid Pak. Ini hebatnya orang beriman. Maka dulu di dalam riwayat waktu saat Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, itu ada orang yang ibadah tapi dia nggak punya ilmu, mungkin juga salah niat, yang oleh syaitan itu mau diganggu karena atas perintah dari bosnya atau komandannya syaitan tadi, kamu ganggu orang ibadah sana itu. Syaitan datang mau ganggu atau mau menggoda orang yang sedang ibadah tadi. Di sampingnya orang ibadah itu ada orang alim yang tidur. Orang alim yang tidur, yang mungkin tadi niatnya sudah mau tidur itu. Makanya kan dalam Islam itu ada tidur siang namanya tidur qailullah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu niatnya apa? Supaya kita nanti malam bangun malam, makanya ada kesempatan tidur siang. Itu sudah niatnya, udah tidurnya itu sudah diniatkan rangkaian daripada ibadah nanti malam. Nah,
Tadi syaitan itu takut sama orang tidur daripada orang ibadah. Makanya perlunya kita belajar terus menerus. Supaya apa? Supaya semua ibadah kita itu berdasarkan karena ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui para guru-guru kita, melalui para ulama-ulama kita. Jadi kalau orang ibadah nggak ngerti ilmunya, atau katakanlah nggak alim, itu masih kalah dengan tidurnya orang yang alim, yang disertai dengan ilmu itu tadi. Karena mau tidur udah niat dulu Pak. Niatnya kenapa saya mau tidur? Nanti malam akan bangun saya untuk qiyamul lail. Tidurnya ditulis, dicatat, dinilai oleh Allah sebagai tidurnya orang yang beribadah. Kemudian makan. Makanya sebagian ulama ada mengatakan hukum mubah itu akhirnya nggak ada bagi orang yang ngerti tentang trik-trik ibadah ini, yang sebagai contoh yang dicontohkan oleh para ulama ini. Bapak-bapak, kita pagi-pagi mau berangkat sebelum subuh sarapan dulu. Sarapan karena nanti takutnya di kantor nggak sempat makan dan sebagainya. Makan biasa, sarapan, makan, minum. Ada juga yang belum subuh makan, tapi ini diniatkan besok mau berpuasa. Lah, makannya orang yang sarapan tadi dan makannya orang yang mau berpuasa itu sama, yang dimakan sama, yang diminum sama, jumlahnya sama, nilainya sudah beda. Karena perbedaan daripada niat dan tujuan. Loh, tadi kan kalau dikatakan tujuannya bekerja itu ibadah, ya, tetapi kadang-kadang tidak semuanya niat seperti itu. Maka dari itu pada pagi hari ini kita mengingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang hal ini, tetapi supaya kita terus meriayah keimanan kita, memperbarui nilai-nilai ibadah kita kepada Allah untuk semakin kuat bahwa apa yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, dan semuanya kita usahakan bagaimana menghadirkan niat. Makanya biasanya kita mau melakukan apapun, kita selalu membaca bismillah. Karena Rasulullah sampaikan, kullu amrin la yubda'u bi bismillah, atau kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwal aftar. Jadi setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah seperti sesuatu yang tidak sempurna. Kalau ulama menyampaikan aftar ini seperti hewan yang mestinya punya buntut tapi buntutnya buntung. Ya, namanya tetap sapi, namanya tetap kambing, tetapi ketika dijual nilainya sudah berbeda, padahal cuma sekedar buntut. Dan itu kadang-kadang kalau disembelih juga kadang-kadang dibuang gitu ya. Tapi tetap itu menjadikan salah satu kelengkapan kesempurnaan daripada binatang tersebut. Kita ibadah juga seperti itu. Harus menghadirkan Allah. Supaya apa? Setiap langkah kita, apakah itu ibadah mahdhah ataupun kita bekerja, aktivitas setiap hari, itu semuanya didampingi, dikawal, diridhoi, dikasih hidayah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini satu ayat saja untuk melanjutkan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan itu, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini semuanya udah sering hafal ya, karena juga sering dibaca imam kita yang diawali lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, itu ila akhir ayat. Dan orang-orang sebenarnya ayat ini kembali kepada orang-orang kafir sebenarnya. Tetapi pada prinsipnya kafir itu kan sifat yang memang perilaku dilanggar oleh manusia tadi. Tapi kalau sudah bicara tentang manusia hamba Allah, Allah sudah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali
jin dan manusia tadi harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam kenyataannya ya terbelah, ada yang beriman, yang beribadah, ada juga yang tetap melanggar sesuai dengan nafsunya. Nah, semuanya tidak diperintah oleh Allah kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan mukhlis, dengan keikhlasan, lahudini hunafa. Di situ ikhlas yang berdasarkan dengan agama yang lurus, Pak. Karena ada keikhlasan yang kalau tidak didasarkan dengan agama yang lurus, itu ya sia-sia. Ikhlasnya karena siapa? Mohon maaf, mungkin ada orang yang secara akidah keliru, secara keimanan keliru. Di saat mereka beramal, apakah sedekah macam-macam, itu mungkin dikatakan ikhlas juga. Saya ikhlas, saya nggak mengharapkan apa-apa, saya nggak mengharapkan balasan. Tapi karena ad-dinnya keliru, itu tidak akan jadi apa-apa untuk kehidupannya. Nah, bahkan disebutkan harus berdasarkan ad-dinu hunafa. Jadi ad-din, agama yang lurus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam ini. Terus kemudian disambungannya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kita tetap menegakkan salat. Jadi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah dan Rasulullah selalu menggunakan koma, yukimu, akoma. Artinya sholat itu ditegakkan, Pak, bukan hanya sekedar dijalankan. Ditegakkan itu apa? Dikerjakan, terus kemudian nilainya ditegakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan koma, yukimu itu dari bahasa yang menegakkan, mendirikan. Ini artinya, wah, sholat kita itu mengajarkan kita tawadu, sholat kita mengajarkan kita kejujuran, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian, kita ini menjadi orang yang mampu menegakkan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Terus kemudian membayar zakat. Zakat itu juga bisa disebutkan namanya sodakoh. Makanya ayatnya di dalam surat At-Taubah, innamas sodakotu. Sodakoh itu apa? Dari sidik. Sodalko, sodako, harus benar jumlahnya, benar nilainya, dan benar keperuntukannya. Ini namanya sodako, dan harus dibenarkan oleh hati. Apa artinya? Ya kembali ikhlas lagi. Jangan bayar zakat terpaksa, jangan sodako terpaksa. Namanya sodako tapi terpaksa, namanya nggak sidik itu. Nah, ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, melalui para ulama-ulama kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang bisa sampaikan sebagai pengganti daripada guru kita pada hari ini, karena memang beliau masih di luar ya, masih di Madinah melaksanakan haji. Mudah-mudahan bisa menjadi pengganti sebagai istiqomah kita untuk mengisi pengajian, terutama yang kita laksanakan setiap hari Ahad di Masjid Raya Cinere ini. Marilah sama-sama kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, wallahu muwaffiq lakum wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.